Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertemuan kita yang kedua di semester genap. Kita lanjutkan materi yang kemarin tentang vektor. Hari ini kita akan bahas tentang operasi aljabar vektor. Jadi di operasi aljabar vektor ini adalah kelanjutan dari materi kita sebelumnya, itu tentang definisi vektor. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menentukan kesamaan dua vektor. Yang kedua, siswa dapat menentukan penjumlahan dan pengurangan vektor. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan perkalian skalar vektor. Oke. Jadi aljabar vektor di sini yang akan kita bahas ada 3 jenis, tapi nanti terbagi jadi 4, yaitu kesamaan vektor, penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan perkalian vektor dengan bilangan real. Jadi yang perkalian skalar vektor itu adalah perkalian vektor dengan bilangan real. Nah, penjumlahan dan pengurangan vektor ini konsepnya sama, hanya kita nanti membedakannya sama-sama penjumlahan vektor, tapi di dalam penjumlahan itu ada penjumlahan vektor dengan lawan sebuah vektor. Jadi akan muncul pengurangan vektor. Oke, dan yang pertama adalah kesamaan vektor. Baik, kita lanjutkan untuk yang pertama tentang kesamaan dua vektor. Jadi di pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar vektor itu adalah besaran yang memiliki besar dan arah, gitu ya. Jadi apa sih vektor yang dikatakan sama? Sebuah vektor dikatakan sama jika vektor tersebut memiliki besarnya sama. Besar itu berupa apa kemarin? Panjangnya sama, dan arah yang sama. Maka dua buah vektor itu dikatakan sama. Jadi ini kita misalkan dalam bentuk aljabarnya ada sebuah vektor, A vektor sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K. Dan vektor B sama dengan B1I ditambah B2J ditambah B3K. Kalau dari sini dari penulisan vektornya kita tahu bahwa vektor ini berada di ruang 3 dimensi, gitu ya. Karena ada I, J, K. Nah, apa yang dimaksud dengan vektor yang sama? Nah, jika vektor A sama dengan vektor B, maka akan berlaku koefisien dari I A1 dan koefisien dari I yang sejajar sumbu X ya. B A1 akan sama dengan B1. Koefisien J A2 akan sama dengan B2. Koefisien K A3 akan sama dengan B3. Jadi harus sama nilai dan arahnya ya, nilai dan arahnya. Jadi inilah yang dinamakan kesamaan dua buah vektor. Paham ya sampai di sini? Sama paham ya? Jadi untuk contohnya kita lihat seperti ini. Oke. Diketahui A vektor itu sama dengan 1 ditambah XJ dikurang 3K. Dan B vektor sama dengan X kurang Y dikurang 2J dikurang 3K. Ada pernyataan dari soal, jika A sama dengan B, maka X tambah Y adalah, berarti kita menentukan nilai X ditambah Y ini berapa. Nah, dari konsep kesamaan dua vektor tadi, maka akan kita dapati koefisien I di sini harus sama. Nah, ini koefisien di vektor A, koefisien I adalah berapa? 1. Ya, 1. Koefisien I di B, vektor B adalah X kurang I. Maka dari sini nanti kita akan dapati 1 sama dengan X kurang Y. Karena tadi dinyatakan vektor A sama dengan vektor B. Kemudian koefisien J. Koefisien J adalah siapa? X. X sama dengan berapa? Minus 2. Ya, minus 2. Nah, koefisien K. Koefisien K di sini sama-sama min 3. Ya, udah sama ya, karena udah bilangan bulat dan pasti bilangan, tidak dalam variabel. Baik, kita lihat pembahasannya. Bahasanya
Tadi di soal yang pertama tadi diketahui A adalah I ditambah XJ dikurang 3K. B itu adalah siapa? X kurang Y, I dikurang 2J dikurang 3K. Nah, supaya lebih mudah kita buat kesamaannya dalam vektor kolom. Bisa ya? Bisa dalam vektor kolom bisa seperti ini. Nah, dari sini kan kita buat kesamaan. Kesamaannya itu adalah siapa? Koefisien 1 sama dengan X kurang Y. Maka dari sini kita dapat X sama dengan, nah yang kedua, X sama dengan berapa koefisien Y? X sama dengan minus 2. X sama dengan minus 2 disubstitusikan ke persamaan pertama. Kita substitusikan, maka akan menghasilkan 1 itu sama dengan min 2 kurang Y. Maka kita akan dapati nilai Y sama dengan minus 3. Nah, udah dapat nih variabel X sama dengan minus 2. Dan variabel Y sama dengan minus 3, yang diminta soal adalah X tambah Y. Maka kalau dia diminta X tambah Y, kita tinggal tambahkan aja. Min 2 ditambah minus 3 sama dengan minus 5. Maka dikatakan karena dia sama, kita bisa menentukan nilai koefisien dari masing-masing variabel koefisien IJK yang belum diketahui. Sampai di sini paham? Paham. Paham ya, dikesama. Jadi intinya itu aja. Jadi kalau ada dua buah vektor dikatakan sama, maka koefisien masing-masing strukturnya IJK-nya tadi itu harus sama. Ya. Baik, kita lanjutkan di penjumlahan vektor. Nah, di sini kita akan melakukan penjumlahan vektor secara aljabarnya ya, secara aljabarnya. Baik, insya Allah minggu depan kita akan melakukan penjumlahan vektor dalam geometrinya. Jadi ini kita bahas tulis secara aljabarnya. Jadi ini penulisan dalam bentuk vektor kolom. Kalau tadi kita dalam bentuk geometri ya, yang penulisan vektornya. Nah, dalam bentuk basis yang pertama tadi. Nah, di sini penjumlahan vektor, misalnya A vektor sama dengan A1, A2, A3. Berarti di ruang 3 dimensi. Dan B vektor B1, B2, B3. Kalau saya tanya ini dalam basis, ada yang bisa menuliskan A vektor sama dengan apa? Menyebutkan A vektor dalam vektor basis apa, Nak? Ada? Sekalian mengingat materi kita yang minggu lalu? Ada? Ada yang bisa menjawab? Vektor basis A ini sama dengan apa? Tidak ada. Nah, kalau penulisan dalam kolom A vektor sama dengan A1, A2, A3, maka kalau nanti diminta dalam vektor basis, maka A vektor ini sama dengan apa? A1I ditambah A2J ditambah A3K. Jadi sama nilainya ya. A1I ditambah A2J ditambah A3K sama dengan A1, A2, A3 dalam penulisan vektor kolom seperti ini. Nah, diketahui juga B vektor itu adalah B1, B2, B3. Maka jika diminta A vektor ditambah B vektor sama dengan C vektor, maka vektor C vektor adalah hasil penjumlahan A vektor ditambah B vektor. Oke. Maka kita akan jumlahkan tempat yang bersesuaian basisnya. Nih, A1, B1 sama-sama berada di basis I atau X ya. Nah, di sini kita akan dapati A1, vektor C itu sama dengan A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, A3 ditambah B3. Jadi kalau dalam penulisan basis ini sama juga dengan A1 tambah B1I, A2 tambah B2J, ditambah A3 tambah B3K. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal. Bisa paham, Nak, yang tadi? Untuk ini bisa paham? Bisa. Bisa insya Allah ya. Kita lanjutkan ke contoh soalnya. Baik. Diketahui vektor A adalah 3, min 2, min 2P, min 1. Dan vektor B sama dengan P, 6, 3. Dan vektor C sama dengan min 5, 4Q,
Q2. Oke, pasti ada pernyataan lagi nih yang dari diketahui. Diketahui juga jika A tambah A vektor ditambah B vektor sama dengan C vektor, maka tentukan nilai P kurang Q. Berarti kita tinggal mensubstitusikan A vektor tambah B vektor sama dengan berapa. Oke, ini bisa ya. Nah, sekarang kita cari A tambah B vektornya. Maka kita cari penyelesaiannya. A vektor tambah B vektor sama dengan C vektor. Maka berlaku tadi A vektor apa? 3 min 2P min 1 ditambah B vektor. B vektor berapa? P 6, 3. Oke, sama dengan C vektor. C vektor tadi adalah berapa? Min 5, 4Q, 2. Oke, sampai di sini bisa ya. Nah, dari sini kita akan dapati nilai tempat yang bersesuaian ya, A tambah B, A vektor tambah B vektor. Maka kita akan dapati 3 tambah P. Yang berikutnya, min 2P tambah 6. Tempat yang bersesuaian dijumlahkan. Min 1 tambah 3. Untuk penjumlahan A vektor tambah B vektor. Sampai di sini paham? Bisa? Bisa, Mem. Bisa, insya Allah. Sama dengan, nah ini berkaitan dengan kesamaan yang di atas tadi ya. Sama dengan min 5, 4Q, 2. Berarti dari sini kita akan dapati. Nah, kita akan dapati nih. 3 tambah P sama dengan minus 5. Min 2P tambah 6 sama dengan 4Q. Min 1 tambah 3 sama dengan 2. Benar ya? Nah, dari yang pertama, kita kan mau cari nilai siapa? P. Maka 3 ditambah P sama dengan minus 5. Kita peroleh P-nya sama dengan minus 8. Ya, 4. Nah, yang berikutnya adalah min 2P tambah 6 sama dengan 4Q. Maka kita akan peroleh tadi P-nya minus 8. Min 2 dikali minus 8 sama dengan berapa? 6. 16. Oke, 16. Ditambah 6 sama dengan 4Q. Oke, maka kita akan peroleh 4Q itu sama dengan 22. Dibagi 4 ya, kedua ruas, maka Q itu nilainya sama dengan 5,5. Nah, kita udah peroleh nilai P sama dengan minus 8. Nilai Q-nya sama dengan 5,5. Sampai di sini bisa ya, insya Allah ya. Baik. Dari sini kita akan dapati nilainya. Jadi P dikurang Q, tadi diminta P dikurang Q ya. Min 8 dikurang minus 5,5. Maka hasilnya adalah minus 13,5. Bisa sampai di sini? Bisa, Bisa, alhamdulillah. Mudah ya, insya bisa ya. Oke. Baik, jadi ikuti apa yang diketahui soal, dan arahkan apa yang diminta soal. Tadi kan di sini kita nggak hanya sekedar menjumlahkan A tambah B vektor saja, tapi ada menyakup di situ kesamaan dua buah vektor. Oke, alhamdulillah. Berarti kita lanjut ke pengurangan vektor. Nah, konsep pengurangan vektor ini sama juga dengan konsep penjumlahan vektor. Cuma di dalam pengurangan vektor ini ada vektor yang berlawanan sehingga menghasilkan arah yang negatif. Ini dia, arah yang negatif. Baik, saya akan ingatkan kembali sebelumnya di pertemuan yang pertama kemarin kita belajar vektor posisi. Ya, vektor posisi. Jadi ini sebagai gambaran secara lebih mudah aja memahami, kita akan tampilkan dalam grafik untuk pengurangan vektor. Nah, kalau secara penulisan dia kan A vektor sama dengan, kita misalkan A vektor sama dengan A1I ditambah A2J ditambah A3K, dan B vektor B1I ditambah B2J ditambah B3K. Seperti itu ya. Kalau kita mau kurangkan, tinggal kurangkan saja. Jadi jika A vektor kurang B vektor sama dengan C vektor, maka akan berlaku. Nah, kali ini saya buat dalam basis supaya artinya sama loh, kolom sama basis. Tadi di penjumlahan kan dia kolom. Nah, ini kita dalam basis, sama aja nilai artinya. Oke, C vektor
sama dengan A1 dikurang B1I. Ditambah A2 kurang B2J. Ditambah A3 kurang B3K. Nah, di sini tempat yang bersesuaian IJK-nya, koefisiennya dikurangkan. Itulah pengurangan vektor. Nah, tadi saya bilang kita tampilkan dalam grafik. Nah, seandainya sebuah vektor ini masih dia tidak dalam vektor diketahui di soal. Jadi yang diketahui itu adalah titik awal, titik pangkal, sama titik akhir. Dari titik pangkal ke akhir kita bisa temukan vektor. Seperti itu ya. Di pembelajaran sebelumnya tentang vektor posisi. Baik, nah dari sini perhatikan gambar. Melihat, ini ada titik O pangkal, ada titik A 4,1, di sini ada titik B 2,4. Pada grafik ini, pada grafik Kartesius ini belum ada vektor, belum ada arah, ya. Besaran pun kita belum dapat, yang ada titik, ya. Nah, kita akan cari vektor AB. Nah, untuk mencari vektor AB kan dari A ke B. Benar ya? Dari A ke B. Sebelumnya di pertemuan pertama kita sudah belajar. Vektor AB itu berdasarkan vektor posisi adalah titik A-nya diketahui berapa? 4,1. Titik B-nya ini bisa ditulis dalam vektor kolom ya. Titik B-nya adalah 2,4. Maka dari sini kita akan dapati vektor AB adalah, masih ingat, B dikurang A. Titik B dikurang A. Di vektor posisi, masih ingat? Yang minggu lalu ya, nanti dibuka lagi kalau lupa. Nah, vektor AB itu adalah titik B dikurang titik A. Titik akhir dikurang titik pangkal. Oke, maka dari sini kita akan dapati vektor AB adalah, nah titik B tadi adalah min 2, 3. Titik A itu adalah berapa? Titik AB, vektor AB tadi min 2, 3 itu diperoleh dari mana? Dari titik B dikurang A. Artinya titik B tadi berapa? 2, 4 dikurang 4, 1. Ini di mana nih vektornya? Berada di 2 dimensi ya, dalam bidang datar ya. Maka kita akan dapati vektor AB adalah min 2, 3. Paham ya sampai di sini? Nah, kalau seandainya kamu ketemu soal masalah, ini vektornya belum ada, yang ada titiknya, tapi diminta vektornya menggunakan titik-titik tersebut. Oh, boleh pakai yang ini. Oke. Baik, selanjutnya dari sini kita peroleh bahwa vektor AB itu sama dengan apa? B dikurang A titik. Vektor AB itu adalah vektor posisi B dikurang vektor posisi A, atau titik B dikurang titik A. Paham ya? Paham sampai di sini untuk pengurangan secara detail. Jadi bedakan antara vektor dengan titik. Jadi vektor AB sama dengan vektor B dikurang A dalam vektor posisinya. Oke, vektor posisi B dikurang vektor posisi A dengan posisi pangkalnya itu dari titik pangkal 00 pada grafik Kartesius yang di atas tadi. Sampai di sini bisa ya? Kita lanjutkan contoh yang ketiga tentang pengurangan vektor. Nah, ini sekarang saya ambil berbeda. Kalau tadi kan sudah diketahui vektornya, sekarang kita diketahui adalah titik-titiknya. Diketahui titik-titik A 3, 5, 2. Ini vektornya vektor baris dibuat. Penulisan vektornya vektor baris titik ya. Ini masih titik ya. Titik A 3, 5, 2. Dan titik B 1,2,4. Berarti 1,2,4. Ini titik ya. Tentukan komponen-komponen vektor AB. Nah, kita cari vektor AB-nya dulu. Vektor AB adalah tadi titik B dikurang A. Maka kita langsung bisa jawab. Oke, AB vektor adalah vektor posisi B dikurang A vektor posisinya. Hasilnya adalah berapa? 1, 2, 4 dikurang 3, 5, 2. Maka kita akan peroleh nilai min 2, min 3, 2. Ini sama-sama dalam kolom, tapi hati-hati ya. Di sini adalah dalam vektor. Kalau ini adalah titik. Oke. Ya, jadi kita akan dapati vektor AB adalah berapa? Min 2, min 3, 2. Bisa sampai di sini? Bisa ya, insyaallah. Oke. Baik, kita lanjutkan. Jadi vektor AB adalah min 2, min 3, 2. Kita lanjutkan di contoh berikutnya. Itu tadi masih menentukan vektor dari sebuah titik ya. Nah, sekarang
kita menentukan panjang vektor. Jika diketahui titik-titiknya, berarti kita harus cari vektornya dulu. Oke, mengingatkan kembali materi minggu lalu, diketahui titik-titik P sama dengan min 1, 3, 0. Dan titik Q itu adalah 1, 2, min 2. Oke, tentukan panjang vektor PQ atau nama lain panjang apa? Jarak dari P ke Q. Itu ya, jarak kemarin. Nah, dari sini kita bisa dapati, cari dulu vektor PQ. PQ itu adalah apa? PQ itu adalah vektor V. Ini vektor posisinya kita dapati 1, 2, 2 ya. Ini terbalik ya ininya posisinya ya. Nih 1, 2 ini harusnya vektor Q. Maka PQ adalah Q. Q tadi berapa? 1, 2, min 2 dikurang min 1, 3, 0. Maka kita akan dapati 1 kurang 1, 2. 2 kurang 3 minus 1. Min 2 kurang 0 sama dengan minus 2. Maka vektor PQ adalah berapa? 2 min 1 minus 2. Bisa ya? Ini vektor PQ panjang pakai apa kemarin? Pakai kuadrat dari masing-masing komponennya. Diketahui vektor PQ kan tadi adalah berapa? 2 min 1 minus 2. Maka kita dapati panjang PQ adalah akar dari. Ini masih ingat ya? Minggu lalu X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Berarti 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat min 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Hasilnya adalah akar dari 4 ditambah 1 ditambah 4 berarti akar 9, 3. Dapat diperoleh panjangnya sama dengan 3. Bisa ya, komponennya berkaitan ya untuk yang di sini. Ada pertanyaan sampai di yang ketiga? Pas? Bisa paham semua insya Allah? Paham, Mem. Paham. Oke, kita lanjutkan ke operasi yang keempat. Nah, operasi aljabar yang keempat adalah perkalian skalar vektor atau perkalian vektor dengan suatu bilangan real ya. Oke, nanti dari sini kita misalkan jika ada vektor A, A1, A2, A3 dan vektornya ini ada suatu bilangan M bilangan real tertentu, maka akan berlaku C vektor sama dengan M dikali A vektor. Maka akan berlaku ini nih bentuk penulisannya. C vektor sama dengan M dikali A1, A2, A3. Maka akan menghasilkan nilai MA1, MA2, MA3. Berarti kalikan M ini ke masing-masing komponen-komponen vektornya. X, Y, Z-nya. Ya, atau I, J, K-nya. Bisa ya? Ini perkalian skalar vektor. Nah, dari sini kita ambil contoh, insya Allah ini mudah. Kita ambil contoh, vektor A, 2 min 1, 6. Dan vektor B, 2 min 1, 4. Oke, 2 min 1, 4. Vektor X yang memenuhi, ini saya rangkum ya soalnya semua. Vektor X yang memenuhi jika A vektor dikurang 2 vektor X sama dengan 3B vektor adalah. Maka dari sini kita X-Y ini kita misalkan dulu. X1, X2, X3. Karena dia di A sama B 3 dimensi ya. Di ruang R3. Maka kita cari dulu, misalkan dulu. Vektor X itu kita misalkan apa? X1, X2, X3. Kita harus cari komponen X1, X2, X3. Dari kesamaan vektor kan. Maka dari sini A vektor tadi 2 min 1, 6 dikurang 2 kali X1, X2, X3. Sama dengan berapa? 3 vektor B. 3 kali 2 min 1, 4. Oke. Dari sini kita akan peroleh nilai. Dari ke sini kita akan peroleh nilai. 2 min 1, 6 dikurang 2X1, X2, X3 sama dengan 3 kali 2 min 1, 4. Oke, ini komponennya dikalikan masing-masing ya, maka akan peroleh 2X1, X2, 2X3. Oke, gunakan kesamaan dua vektornya dan pengurangan vektor. 2 dikurang 2X1 sama dengan 6. 2 kurang 2X1 sama dengan 6. Maka kita akan peroleh min 2X1 sama dengan 4. Berarti X1-nya sama dengan minus 2. Oke, nah X2 bisa diperoleh min 1 dikurang min 2X2 sama dengan minus 3. Maka kita akan peroleh
min 2x2 sama dengan minus 2, maka x2-nya sama dengan 1. Jadi ini skalarnya tadi ya. 6 dikurang 2x3 sama dengan 12. Oke, 6 dikurang 2x3 sama dengan 12, maka min 2x3 sama dengan 6, x3-nya sama dengan minus 3. Kita akan dapati komponen x1, x2, x3. Maka vektor x di sini, vektor x sama dengan berapa? Min 2, 1, 3. Jadi intinya perkalian skalar itu adalah mengalihkan bilangan real yang jadi koefisien sebuah vektor ke masing-masing komponen vektor. Di sini kan tadi ada 2 kali vektor x, berarti 2x1 dikali 2x2 dikali 2x3. Semuanya dikalikan. Terus tadi ada 3b ya. 3b vektor, maka hasilnya dapatnya 3 kali 2, 3 kali min 1, 3 kali 4. Oke, bisa sampai di sini? Ada pertanyaan? Bisa, Mem. Oh, Sarif bisa, insya Allah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri hari ini. Kerjakan tugas yang ada di psikologinya supaya tidak menumpuk dan nilainya bagus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.